Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video selanjutnya ini kita sudah sampai di kelas 6. Ya, kelas 6 ini pelajarannya tentang bangun ruang ya, yang cukup sulit. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar video berikutnya dapat muncul di HP kalian. Oke, langsung aja kita ke luas ya dan volume. Di video pertama ini luas dan volume prisma ya. Prisma itu contohnya adalah kubus, balok, prisma segitiga, tabung. Nah, itu contoh-contoh bangun ruang prisma ya. Jadi ada beberapa bangun ruang prisma, tapi contohnya di sini cuma hanya 2 karena cara mengerjakannya sama ya. Bisa pakai rumus jadi bangun ruang tersebut atau pakai rumus yang universal ya, bisa digunakan di semua bangun ruang prisma. Dan kita nanti akan menggunakan rumus yang untuk semuanya ya, bukan yang patennya, bukan yang untuk khusus bangun ruang itu saja. Oke, yang pertama ini adalah prisma segitiga. Oke, untuk mencari luas kita tulis dulu ya rumusnya. Ini rumus universalnya. Kalau luas prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, itu rumus universalnya untuk semua bangun ruang prisma. Sementara volumenya yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, begitu saja untuk volumenya. Jadi rumusnya ini dihafalkan ya, 2 ini. Ini untuk semua bangun ruang ya, bangun ruang prisma ya, semuanya ya. Kubus, balok, prisma segitiga, dan tabung bisa pakai rumus ini semuanya. Oke, next kita kerjakan dulu yang pertama. Ini luasnya dulu apa volume dulu ya? Yang mudah dulu deh, volume ya. Oke, volume. Volume rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, untuk itu berarti kita harus tahu dulu yang mana yang dinamakan alas. Nah, alas ini yang saya arsir. Nah, ini. Kalau namanya prisma segitiga, alasnya pasti segitiga. Berarti yang kita cari luas alas berarti luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2. Nah, itu rumus dari luas segitiga. Kita kali dengan tinggi prisma ya. Tinggi prismanya 20. Nah, seperti ini. Ini bisa kita coret ya, ini. 2 dengan 20 kita bagi 2, ini sisa 1, ini 10. Oke, kita masukkan angkanya sekarang alas segitiga. Nah, alas segitiga dan tinggi segitiga itu yang membentuk siku-siku. Nih, lihat. Nah, ini ada tandanya ini. Berarti 6 dan 8 ini sebagai alas dan tinggi dari segitiga. Karena ada tandanya ini siku-siku. Berarti menandakan itu adalah sisi tegak dan sisi lurus dari segitiga. Berarti sebagai alas dan tinggi. Berarti alas dan tingginya adalah 6 dan 8. Oke, berarti 6 kali 8, ini alas kali tinggi, kali sisanya tadi 10, kali 10. Oke, 6 kali 8, 48 kali 10, 480. Oke, biasanya cm ya. Kalau cm berarti diberi pangkat 3. Nah, kalau volume seperti itu. Nah, jadi semuanya seperti itu ya mengerjakannya ya nanti. Oke, kita lanjut yang nomor 2 untuk volume dulu ya. Oke, nomor 2 mencari volume. Sama ya rumusnya. Berarti luas alas kali tinggi prisma. Gini ya. Sama. Oke, sekarang kita lihat alasnya. Nah, kalau nomor 2 ini kan bangunnya tabung kan. Ini tabung kan. Oke, kalau tabung berarti luas alasnya luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi kali R kali R. Dikali tinggi tabungnya 20. Nah, ini. Nah, R itu jari-jari. Karena jari-jarinya 7 berarti pi-nya pakai 22/7. Oke, kali 7 kali 7 kali 20, kita coret-coret. Nah, ini selesai ya. Berarti
22 kali 7 154 dikali 20. Nah nih 150 dikali 2 300, 4 kali 2 8, berarti 308 ya ini. 308 tambah 01 cm pangkat 3. Nah itu kalau untuk volume ya. Jadi caranya sama, rumusnya juga sama. Luas alas kali tinggi. Nah, di sini kalian harus belajar tentang bangun datar, yaitu luas alasnya ya. Jadi luas alasnya pasti luas bangun datar, bisa segitiga, bisa persegi panjang, bisa persegi, bisa lingkaran. Nah, itu yang sering muncul ya. Kalau seperti jajar genjang, terus trapesium itu di SD untuk bangun ruang itu jarang ya. Nanti kalau di SMP ada. Oke, untuk volume sudah selesai. Sekarang ke luas. Nah, luas ini agak sulit ya, luas ini. Nah, oke, langsung aja ya. Untuk nomor 1 lagi, kita balik ke nomor 1. Luas sama dengan 2 kali luas alas ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, ini karena di sini ada keliling, kita lihat keliling alas. Alasnya tadi kan bentuknya segitiga kan ini. Ini kan segitiga ya, bentuknya kan segitiga. Segitiganya itu siku-siku. Kalau segitiganya siku-siku berarti ada Pitagoras di sini. Oke, dilihat ini. Ada 6, ada 8. Yang belum diketahui adalah sisi miringnya ya. Berarti Pitagoras itu seperti ini ya. Harus bangun segitiga siku-siku. Nah, kalau ada 6, ada 8, sisi miringnya pasti 10. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena ini Pitagoras namanya, triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras itu dimulai dari ini. Triple Pitagoras itu 3, 4, 5 ini. Terus 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Nah itu. Selain 4 ini biasanya yang sering muncul itu adalah anak-anaknya ya. Anak-anaknya itu kelipatannya. Misalkan dikali 2 ya, dikali 2 semua. 3, 4, 5 dikali 2 hasilnya 6, 8, 10. Jadi seperti itu Pitagoras. Jadi yang dihafalkan 4 ini ya, 4 triple Pitagoras ini yang dihafalkan ya. Selain itu adalah kelipatannya ya, kelipatan 2, kelipatan 3 dan seterusnya. Berarti kalau ini ada 6, 8 berarti sisi miringnya di sini pasti 10. Nah, setelah itu kita pasti bisa mencari kelilingnya. Oke, next kita kerjakan. 2 kali luas alas berarti 2 kali tadi luasnya segitiga kan? Bentuknya kan segitiga alasnya. Berarti alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2. Oke, ditambah keliling alas. Alasnya segitiga, kelilingnya dijumlahkan aja sisinya. 6 tambah 8 tambah 10. Dikali ini tinggi prisma. Ya ini, tinggi prismanya 20. Oke, ada yang bisa dicoret kan? Ini dengan ini. Habis kan? Oke, alas segitiganya tadi 6 dikali tinggi segitiganya 8. Ditambah ini 8 tambah 6 14, 14 tambah 10 24. 24 kali 20. Berarti 48 ditambah 24 kali 2 48 juga tambah 01. Oke, 48 ditambah 480 berarti berapa? 528. Nah, jadi seperti itu mencari luasnya ya. Sedikit rumit memang daripada volume, karena kalau ketemu soal luas itu memang sulit sekali ya. Apalagi kalau nggak bisa Pitagoras. Oke, nomor 2. Nah, ini tambah ribet lagi karena tidak pakai rumus cepat ya. Untuk mencari luas. Kalau pakai rumus cepat lebih mudah ini mengerjakannya ya. Oke, atau kita pakai rumus cepatnya aja.
Oke, nanti ya di belakang nanti ada rumus cepatnya. Oke, yuk. 2 kali luas alas berarti 2 kali luas lingkaran kan? 2 kali luas alas, alasnya lingkaran berarti 2 kali pi kali R kali R. Ditambah keliling alas, alasnya lingkaran, kelilingnya adalah 2 kali pi kali R kali tinggi prisma. Lihat ini adalah luas alas. Ini keliling alas. Jadi minimal rumus itu juga harus hafal ya, rumus dasarnya ya. Rumus bangun datar itu harus hafal. Kalau tidak hafal ya nggak mungkin bisa mengerjakan bangun ruang. Oke, kita masukkan angkanya. 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 7 ditambah 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 20. Gini kan bisa dicoret. Oke, habis 22 kali 7 154 kali 2 ya. 154 kali 2 berarti 2 kali 154 ditambah ini 44 kali 20. Nah, ini tadi 308 kalau nggak salah ya. 308 ditambah 880. Nah, itu berapa itu? 8, 9, 10. 1188. Ya, bener ya. 8 tambah 0, 8. 8 tambah 0, 8. 8 tambah 3, 11. Ya, ini dia. Pangkat 2. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau mengerjakan, itu kalau pakai rumus universal ya. Rumus yang bisa dipakai untuk semua bangun ruang prisma. Nah, kalau untuk apa itu? Ini ya. Tabung itu ada rumus cepatnya ya. Ini saya kasih tahu ya. Jadi luas tabung itu 2 kali pi kali R dalam kurung, ya dikali ini maksudnya ya, dikali dalam kurung R tambah T. Ya, kalau ingin menggunakan rumus cepat ya, itu rumus jadinya sebenarnya. Rumus jadi dari luas tabung. Oke dia ya, anak-anak ya. Silakan belajar lagi di rumah. Kalau mungkin ada salah menghitungnya di sini bisa dicek kembali ya. Yang penting itu bukan menghitungnya benar atau salah. Yang dilihat itu caranya ya. Prosesnya itu bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Cukup sekian ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.